sangat seru nih. Nah, selamat datang di podcast Nostra, yaitu ngobrol orba dan sejarah tanpa filter. Nah, kembali lagi nih sama host yang sangat amat kece dan tentunya host yang sangat amat princess, yaitu gue sebagai Zulfa. Bukan sebagai sih, emang nama gue Zulfa. Nah, di sini tuh gue bakal ngebahas sejarah Indonesia dengan cara yang santai tapi jelas, terus runtun dan juga mudah dipahami. Nah, di segmen kali ini dan di judul podcast kali ini, gue ditemanin sama bintang tamu yang gak kalah kecenya. Kira-kira siapa ya? Apa itu keluarga gue? Atau itu pacar gue? Atau itu yang lain? Pokoknya ada deh. Nah, daripada lama-lama, mending kita panggil aja bintang tamu kali ini. Ini adalah bintang tamu gue di podcast kali ini. Nah, katanya tuh ada satu pepatah yang mengatakan tuh kayak gini. Tak kenal, maka tak sayang. Nah, daripada berlama-lama, mending kita perkenalan terlebih dulu nih sama bintang tamu kali ini, yaitu teman-teman gue sendiri. Oke, dari mana dulu nih? Dari katanya kanan sih, karena lebih baik dibanding kiri, katanya segitu. Oke, perkenalkan nama gue Willy Diansyah. Selanjutnya Gue Rosa ya. Gue Gustafin. Gue Radisha. Nah, kali ini tuh sebelum kita ngebahas topik, kayak kita bakal ngobrol-ngobrol dulu, ya nggak sih? Nah, kali ini tuh kesibukan kalian berempat tuh ngapain aja sih? Dari Willy deh, kesibukannya kali ini ngapain aja? Sekolah. Kalau Rosa? Tuh, para adit lagi pada belajar. Kalau ini nih sebelah kiri nih kayak mau habis semua nih. Lagi sibuk sih, sibuk tentang apa-apain. Ngomong banget ya sih, ngomong banget info ini. Ya salah, pokoknya ada. Lihat nanti katanya. Nah, kalau yang paling ujung kira-kira apa nih? Semoga sibuk ngapain ya? Semoga sih belajar, kita kan lagi ujian juga sama lagi mempersiapkan buat UTBK. Nah, dengan UTBK tuh kalau nggak salah ini hampir seminggu, kalau 8 hari lagi mau UTBK nggak sih? 5 hari lagi mau UTBK. Nah, yang ikut UTBK tuh siapa nih? Gue sih, gue ikut. Oke. Kira-kira ikut kayak dia? Ya, coba. Tebak. Coba cek komentar. Kalau yang kanan ikut ini? Nggak, Willy kenapa nggak ikut? Oh, dia mau gawe guys. Infokan loker buat Willy. Kalau yang ini? Jadi pramugari. Asik. Cepet banget. Siap. Nah, ngomong UTBK nih ya, kan kalau di UTBK itu pasti ada yang namanya itu kita ke univnya, univ atau ke sekolah. Nah, Sasa kan itu UTBK nih katanya. Nah, Sasa dapat lokasi di mana nih? Di mana ya? Spill nggak nih? Spill lah, siapa tahu yang nonton nanti satu lokasi nih sama Sasa. Gue di UI, di gedung baru. Jauh juga nggak sih? Jauh banget, gila. Sesi berapa? Masa sih pertama bayangin? Gila, pagi banget kan? Terus kayak gue datangnya juga apa sih? Subuh. Perjuangan banget gak sih? Iya, perjuangan banget. Nah, seperti yang kita mau bahas kali ini tentang perjuangan, yaitu pada masa Orde Baru. Nah, tadi kan gue bilang perjuangan Orde Baru nih, kayak Sasa nih kan, perjuangan nanti dia mau ikut UTBK. Nah, sebelum kita mulai, coba deh kalian yang nonton bayangin dulu di satu kondisi, bayangan kalian nih hidup di sebuah negara, di mana harga barang itu naik sangat cepat, uang yang kalian pegang nilainya terus menerus turun dan kebutuhan sehari-hari itu jadi sulit didapat. Nah, kalian ke pasar, tapi barang tuh langka banget. Terus kalian punya uang, tapi nilainya terus berubah. Nah, di saat yang sama, suasana di masyarakat juga terasa tidak stabil. Nah, itu tuh gambar Indonesia pada pertengahan tahun 1960-an nih. Sama yang kayak kita mau bahas di podcast kali ini. Nah, sekarang kita mulai nih dari satu titik yang dimana tuh sangat chaos banget di tahun 1965. Udah ada yang lahir belum nih? Belum dong. Belum sih. Nah, sebenarnya seberapa parah sih kondisi Indonesia waktu itu? Coba nih kita tanya ke si Willy nggak sih? Will. Bentar, gue cepat dulu ya biar keren dikit gitu. Asik. Tekan dong. Udah, gece dah.
para pengaji ini bukan tentang sekedar krisis biasa. Terus di sini krisis total itu ekonomi hancur, politik tegang, terus di sini juga ada sosial bergejolak, ada inflasi mencapai 600%. Ini juga artinya harga bisa naik, terus juga berkali-kali lipat itu dalam waktu singkat gaji nggak naik, tapi harga kebutuhan pokok menjolak. Rakyat bukan cuma susah tapi juga tercekik mulai rentak. PKI makin kuat, militer makin curiga, dan akhirnya meledak di peristiwa. Ini ya, jadi dari narasi itu sebenarnya yang jadi permasalahan ini tuh narasinya apa peristiwanya sih, kayak ini tuh benar-benar gak ada kejelasan gitu loh, kayak dari masalah siapa dalangnya, terus kayak apa namanya, benar, Atau jangan jadi alat untuk menggantikan kekuasaan nih. Itu memang jadi perdebatan sejarah kelas. Itu memang jadi perdebatan sampai sekarang. Yang jelas setelah itu terjadi kekerasan besar-besaran terhadap orang-orang yang dituduh terkait PKI. Nah, dan ini tuh bukan angka yang kecil banget nih. Ini tuh ratusan ribu sampai jutaan korban. Benar banget. Di titik ini kita harus jujur kalau chaos bukan cuma terjadi, tapi juga dimanfaatkan. Dalam politik, krisis juga sering jadi pintu masuk untuk perubahan kekuasaan. Nah, kita masuk nih ke momen yang namanya itu Super Semar. Kira-kira yang tahu Super Semar itu apa? apa ya? Atau pernah dengar tentang Super Semar? Surat kertas pengumuman bukan sih? Kayak iya betul. Coba ini kita lihat ya. Nah, di momen penting ini masuk ke Super Semar, tuh dokumen ini tuh sering disebut sebagai titik baliknya. Tapi seberapa bersih sih sebenarnya? Jadi secara formal memberikan wewenang kepada untuk mengendalikan situasi. Tapi kalau kita lihat secara politik, ini bukan sekedar surat, ini adalah alat legitimasi. Atau lebih ke tepatnya sebagai alat ini nggak sih untuk mengambil alih kekuasaan? Nah, karena sampai sekarang aja naskah asli dari Super Semar ini nggak pernah jelas gitu kan. Terus proses penandatanganan dari Soekarno aja tuh kayak nggak jelas gitu kan. Apalagi ada isu dugaan bahwa Super Semar ini salah satu bentuk tekanan dari militer pada waktu itu. Nah, kita ke Willy nggak sih lanjut nih? Kayaknya si Willy ini bingung dari tadi nih. Coba nih Will. Apalagi nih lo nih yang lo tahu tentang Super Semar ini. Memang ada banyak versi, tapi yang tidak bisa dibantah adalah dampak setelah Super Semar ya. itu PKI yang dibubarkan itu loh. Terus ada lawan politik ditangkap, kekuasaan Soekarno perlahan diambil oleh POS. Diambil alih. Nah, jadi ini tuh bukan perubahan mendadak, tapi tuh pelan-pelan tuh kayak diambil gitu loh. Betul. Jadi itu disebut dengan transisi. Nah, Transisi kudeta praktis. ya, kudeta terang-terangan, tapi langkah demi langkah sampai kontrol yang Nah, sekarang nih kita bakal lihat sih dari sisi ekonomi nih, gak cuma sisi politik, gak cuma sisi sosial, tapi kita lihat dari sisi ekonominya. Kenapa sih kekuasaan itu tuh bisa runtuh? Itu karena ekonomi itu kan fondasi pembayaran. Jadi ketika inflasi 600%, uang yang berarti. Bayangin, hari ini pegang duit, terus nilainya sudah tinggi drastis.
rakyat nggak bisa beli kebutuhan dasar. Itu cuma krisis ekonomi, itu krisis yang total. Jadi rakyat sebenarnya ninggalin pemerintah karena lapar. Secara sederhana sih ya, dalam ilmu ekonomi, legitimasi bisa kalau kebutuhan dasar sudah terpenuhi. Dan di saat itulah figur alternatif muncul dengan janji stabilitas. Nah, sekarang tuh tadi kan udah tentang ekonomi nih. Sekarang nih kebagian yang paling bikin orang mikir banget nih. Gimana bisa satu orang itu berpuasa 32 tahun? Ini pun gue baru dengar sih, orang berpuasa 32 tahun di Indonesia atau di negara-negara lain tuh ada yang lebih dari itu. Jadi itu dia karena sistemnya itu dibangun untuk itu. Ada di fungsi ABRI, militer masuk ke politik, artinya kontrol bukan cuma di pusat, tapi sampai di daerah. Golkar juga jadi mesin politik raksasa, dan jangan lupa birokrasi buat kita loyal. Jadi beliau itu cuma formalitas saja selama 5 kali. Bisa dibilang begitu. Hasilnya hampir selalu bisa diprediksi. Tapi jangan lupa, ada satu faktor penting. Ekonomi dengan Orde Baru, pertumbuhan ekonomi tinggi, infrastruktur dibangun pada stabil, pangan relatif aman. Jadi rakyat itu diminta bungkam dengan kesejahteraan. Lebih tepatnya sih tukar stabilitas ekonomi ditukar dengan kebebasan politik. Tapi itu bahaya nggak sih? Bahaya banget ya sih, karena kayak rakyat jadi terbiasa untuk diam gitu loh, memendam semuanya, nggak bisa bersuara. Mengendam tuh gak ada kualitas. Apalagi nih rakyat seluruh Indonesia untuk diam di masalah ini, ya nggak sih? Nah, kita udah kan tadi, kita bakal masuk ke penyakit dalamnya yang disebut dengan KKN. Apa tuh KKN? Atau kuliah kerja nyata? Atau yang lain? Ini bukan sekedar korupsi biasa, ini sistematik, bisnis besar buat atau kompetensi. Tapi pada kedekatan dan kekuasaan, proyek diberikan ke kami, warga punya pengaruh besar di banyak sektor. Jadi negara dijalankan kayak perusahaan keluarga gitu. Dalam banyak kasus, ya, dan karena nggak ada transparansi, praktik ini sulit dikontrol. Masalahnya, ekonomi seperti ini kelihatan kuat di luar, tapi sepertinya rapuh di dalam. Rapuh di dalam penyakit sih. Nah, sekarang tuh kita bakal ke sisi gelapnya diskriminasi. Karena pasti di setiap sejarah itu ada namanya diskriminasi nih. Kayak yang di Orde Baru ini ada yang namanya itu diskriminasi. Diskriminasi itu oleh etnis atau oleh yang lain? Coba kita lihat. Coba kita tanya ke Willy lagi nggak sih nih, dia tadi lepas kacamata, sekarang buka kacamata. Oke. Itu pakai di tren TikTok ada. Itu ada etnis dong, apa sih? Etnis. Iya, etnis dong kan mengalami pembatasan budaya. Nah, terus ada bahasa perayaan. Bahasa perayaan itu bukan, bahkan identitas mereka pun tertekan gitu. Ditekan bisa tertekan gitu sama sih. Jadi ini bagian dari strategi kontrol sosial. Ciptakan musuh bersama untuk menjaga stabilitas. Tapi itu berarti stabilitas dibangun dengan menekan suatu kelompok. Dan secara ekonomi itu berbahaya karena diskriminasi merusak kepercayaan dan stabilitas jangka panjang. Gitu ya. Kayaknya itu berkelanjut banget gak sih di namanya itu di masa meledaknya di tahun 1998 karena tuh Orde Baru tuh masa yang sangat amat panjang banget. Iya gak sih? Iya. Coba kita lanjut. Nah, apa sih apa yang akhirnya menjatuhkan Orde Baru? Itu krisis tahun 1997 buka semua pamahaman, rupiah jatuh, perusahaan bangkrut, utang membengkak, sistem yang bergantung pada kroni langsung goyah. Ditambah tekanan mahasiswa dan masyarakat, kontrol yang selama ini kuat akhirnya menjadi pecah. Jadi selama ini stabil, tapi cuma di permukaan aja. Ya, begitu krisis datang, semua runtuh cepat. Jadi itu ini kan di tahun 1997. Dari 1998 itu ada demo besar-besaran di tahun 1998. Pas masa presidennya siapa? Soeharto nggak sih? Masih
Soeharto. Masih yang berarti yang menjabat 32 tahun apa bukan? Iya, ini kayak demo untuk ini nggak sih Menjadikan turunnya. Pak Soeharto. Tapi lengser nggak sih pas demo itu langsung? Lengser ya. Ayo ya. Nah, buat yang penasaran sama tentang episode apa sih tadi namanya di demo di tahun 1998 itu nanti bakal kita ceritain mungkin di next episode ya sih di obrolan Nosta juga. Nah mungkin di podcast kali ini tuh kita cukup ngebahas tentang Orba. Orba itu Orde Baru. Nah jadi mungkin itu aja nggak sih? Iya. Ya, itu aja dari kita. Sampai ketemu di next episode lagi bersama saya sebagai host yang sangat amat kece tentunya. Host sangat amat princess. Balik lagi. Sampai jumpa di next episode. Bye. Dan juga terima kasih untuk para bintang tamu kita pada hari ini. Terima kasih udah